Ya, akhirnya dolar mengalami pelemahan kembali, persis dengan apa yang kita bahas kemarin. Tapi apakah ini sementara atau memang akan terjadi penurunan lebih lanjut dan menguntungkan di sisi gold? Tapi yang jelas, gold pun sendiri berada di sisi krusial yang mungkin akan sangat menentukan. Bahkan nanti malam bisa saja menjadi tantangan besar karena kita dihadapkan dengan kemungkinan Thanksgiving di hari Kamis, berarti otomatis market akan relatif mengamankan diri, tidak terlalu bereaksi berlebihan, dan mungkin membatasi transaksi di malam hari. So, ini dia tantangannya. Oke, kita lihat terlebih dulu di sini. Posisinya adalah kenaikan yang sebelumnya sempat terjadi, lalu kemudian terbalas dengan dihentikannya kenaikan tersebut. Dan ini sudah kita bahas dari 1 atau 2 hari yang lalu, termasuk juga di live streaming hari Jumat ya. Kondisinya benar, dia masih ada mungkin bisa dikatakan ada peluang lah untuk membentuk yang namanya double top. Tapi kalau iya, berarti kita butuh trigger, butuh konfirmasi dari penurunan atau penembusan neckline. Karena neckline-nya bukan di sini, melainkan di sini. Ya, ini adalah kaitannya dengan double top. Tapi kalau kita mengait-kaitkannya dengan posisi dari rising wedge, maka yang paling memungkinkan adalah rising wedge tersebut kita melihatnya dari zona ini, teman-teman. Nah, posisinya berarti penembusan dari zona support ini akan sangat credible untuk menunjukkan pelemahan lebih lanjut dari US dollar. So, ada dua ya, berarti posisinya antara dia akibat dari double top atau antara dia kemungkinan posisinya adalah gara-gara kondisi dari rising wedge dan kemudian dia breakout area support. Oke, untuk beberapa waktu ke depan itu akan menjadi kepentingan kita karena posisinya akan sangat menentukan nasib dari emas. Tapi sebaliknya juga akan ada tantangan di mana posisinya bisa saja dengan minimnya agresivitas dari market Amerika karena kaitannya dengan menjelang libur Natal ataupun libur Thanksgiving, besok berarti kita harapkan ada kemungkinan pelemahan dari US dollar akan relatif tertahan atau relatif terbatas. Dan akhirnya ini akan berdampak kepada kenaikan dari US dollar. Walaupun dengan demikian kita mungkin bisa melihat entah itu di hari Jumat ataupun mungkin di hari Senin, kemungkinannya dia berbalik dengan penurunan. Tapi untuk sementara waktu kita asumsikan bahwa penurunan tersebut juga didukung oleh kondisi dari RSI yang sangat mendukung dan dia lebih rendah. Oke, jadi asumsi saya adalah dia akan break dan itu akan berarti menunjang kepada emas di malam hari. Semoga saja dia tidak terjadi breakout zona support ya. Tapi yang jelas di sini salah satu bantuan yang paling utama adalah kaitannya dengan pergerakan turun dari US Treasury Yield. Nah, kalau Anda sudah melihat 4 atau 5 candle seperti ini, secara teknis sebetulnya ini agak berbahaya. Karena biasanya kalau sudah 5 candle berturut-turut dia bearish, maka candle ke-6 ataupun 7 atau mungkin berikutnya dia akan terjadi rebound. Tapi ingat, reboundnya adalah technical only. Bukan berarti dia terkait dengan didukung fundamental. Nah, hanya saja kalau misalkan terjadi kenaikan, maka kita asumsikan kenaikan tersebut jangan sampai lepas ataupun tembus di atas zona resistance. Jadi untuk sementara kita asumsikan bahwa dia masih dalam jalur penurunan dan semoga saja ini berarti kaitannya dengan penurunan lebih lanjut dan lebih rendah di zona tersebut. Kalau tidak, maka ingat yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu ada kekhawatiran bahwa ini akan membuat bentuk ataupun pola seperti inverse head and shoulder dan itu akan berdampak negatif untuk emas. Oke, selanjutnya dari pound sterling karena berhubung nanti Russell Rift akan mengumumkan terkait dengan anggaran musim gugur di sore atau malam hari, kita melihat di sini ada indikasi kemungkinan yang terburuk adalah rejection. Yang seperti yang terlihat dari sejak tadi malam itu sudah mengalami rejection dan ini adalah area yang kita tandai dari sejak hari Senin ya. Posisinya agak mengkhawatirkan kalau sampai dia gagal untuk tembus, maka ada kemungkinan posisinya adalah berbalik turun dan dia akan kembali menguji level 1.3300 atau 1.3000. Nah, kalau ini terjadi, berarti asumsinya adalah double bottom yang dicurigai terjadi atau sedang terbentuk itu bisa gagal. Ya, karena kalau misalkan double bottom, dia betul-betul resmi harus tembus di atas 1.3220 sehingga akhirnya bisa lanjutkan kenaikan sampai ke 1.3290 ataupun bahkan 1.3360-an. Itu dengan catatan bahwa dia wajib betul-betul tembus resisten neckline. Nah, terkait dengan RIPS nanti malam, kalau memang ternyata dia tidak mengumumkan terkait dengan kenaikan pajak, which is good ya, karena berarti dia tidak melakukan hal yang mungkin akan lebih membahayakan posisinya ataupun jabatannya. Tapi satu sisi, kita berpikir secara logis. Kalau memang ternyata dia tidak berpikir tentang menaikkan pajak, maka yang menjadi pertanyaan adalah anggaran tersebut datang dari mana dan kemungkinan itu adalah utang. Dan utang yang semakin meningkat itu berarti berdampak negatif sebetulnya kepada pound sterling. Sehingga sangat bisa kalau misalkan ternyata itu tidak dilakukan, mungkin akan terjadi penurunan juga.
Satu sisi yang akan berdampak positif adalah kalau misalkan dia punya solusi terkait dengan keuangan tersebut, anggaran tersebut, maka kalau memang diartikan bahwa dia akan melakukan stimulus atau subsidi dan lain-lain untuk menunjang BOE melakukan penurunan suku bunga berikutnya dan mendorong pada ekonomi ataupun pertumbuhan, maka diharapkan ini akan terjadi kenaikan. So, area 1.3140 saat ini saya artikan sebagai zona buy, tapi kalau sampai dia turun di bawah 1.3090, sebaiknya Anda switch strategi menjadi sell. Dan tentunya bullish akan lebih kuat kalau tembus 1.3220 sehingga Anda bisa mempertahankannya sampai 1.3290-an. Oke, berbalik dengan posisi dari crude oil. Kalau misalkan kita lihat dari harga yang relatif mengalami rebound kembali setelah beberapa kali mengalami ujian di zona biru, Anda bisa lihat dia kembali rebound dan mendekati zona merah ini. Oke, jangan senang dulu karena posisinya ini belum aman sama sekali. Karena kondisi dari perdamaian atau kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina tentunya akan menekan harga minyak dan itu kemungkinan akan terjadi penurunan sampai zona 55. Dan seperti yang saya sempat sebutkan, bahwa area 55 ini adalah area psikologis yang kemungkinan akan menentukan berikutnya. Kalau seandainya ini tembus, dengan cepat dia akan turun sampai ke level 53 ataupun bahkan 50. Kita lihat di sini. Kalau saya perkecil ke grafiknya, kurang lebih kita akan lihat area-area support berikutnya yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, area yang mungkin akan terjadi adalah di area $50. Nah, ini adalah areal target yang memungkinkan terjadi dengan sangat cepat kalau seandainya resmi bahwa mereka, baik itu Rusia dan Ukraina, itu sepakat. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak akan tercapai sampai deadline hari Kamis yang ditentukan, karena deadline pun di hari Kamis dicabut oleh Trump dan kemungkinan kita akan melihat minggu depan. So, harapannya adalah kalau ini menggantung dan kemungkinan sangat bergantung kepada Rusia, maka asumsi saya di area 55 kita akan melihat ada perlawanan dan rebound di situ. Sehingga akhirnya double bottom di zona tersebut bisa terjadi. So, buy hanya jika kalau misalkan dia pertama posisinya sudah sentuh 55 atau jika terjadi kenaikan di atas level $60. Selama dia tidak tembus 60, Anda tetap sell dengan asumsi bahwa kesepakatan damai itu akan menekan harga minyak. Dan sebelum sampai ke 55, Anda tetap lakukan sell untuk saat ini. Nah, kemudian untuk gold, kalau Anda perhatikan dari sejak kemarin, kita diwarnai oleh dua triangle. Di sini triangle pertama sudah berhasil terjadi penembusan dan akhirnya break sampai di atas 4080, lanjut dengan kenaikan ke 4150. Nah, posisinya saat ini sangat-sangat krusial karena ini adalah areal yang bisa dikatakan areal cukup penting. Artinya, kalau misalkan dalam 1 atau bahkan 2 hari ke depan ini tidak tembus, maka akan sangat berbahaya dan dia akan berpotensi mulai penurunan kembali. Tapi untuk saat ini, asumsinya adalah setelah tadi pagi melihat areal triangle yang sama, kemudian kalau kita hitung bahwa ini adalah posisi yang mungkin kita kategorikan kenaikan secara basic ataupun secara bertahap, maka seharusnya breakout ini akan diikuti dengan ini adalah retest. Dan retest tersebut sudah terjadi tadi sampai 41.45 ataupun 49. Harusnya secara normal kita sudah mulai kembali melakukan buy dan itu berarti menargetkan 4170 ataupun bahkan 4190-an. So yes, definitely di area ini 4140 sampai 4159 yang mana ini adalah area sebelumnya sebagai area resisten, maka kita bisa lakukan buy sekarang. Tapi hati-hati kalau terjadi penurunan kembali sampai 4120, Anda masih bisa buy di sini dengan asumsi bahwa zona biru masih tetap menjadi support. Tapi kalau misalkan terjadi penurunan di bawah low kemarin adalah 4109. Kalau misalkan ternyata ini tembus, maka yang harus Anda lakukan adalah switch strategi menjadi sell dengan kemungkinan proyeksi target 4080 atau yang paling jauh adalah 4050. Tapi kalau misalkan dia tetap survive dan akhirnya berhasil untuk melewati, Anda boleh pertahankan zona buy tersebut.